PDI Perjuangan menggelar rakernas partai selama 3 hari dalam rangka konsolidasi jelang pemilu 2024. Untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Diana Valencia, di Sekolah Partai PDI Perjuangan di Lenteng Agung. Selamat sore Diana, apa isi arahan pemenangan pemilu yang tadi disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani di acara rakernas? Ya, selamat sore Rifana. Secara garis besar tadi Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik dan juga hukum Puan Maharani menyebutkan bahwa dalam paparannya telah memaparkan peta politik dan juga dinamika politik tidak hanya di internal PDIP tetapi juga disebutkan secara nasional. Tapi untuk lebih lengkapnya saya tidak sendiri, saat ini sudah bersama saya dengan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto. Selamat sore Mas, sehat Mas? Selamat sore, apa kabar? Sehat selalu ya Mas ya. Mas Hasto, saya langsung bertanya ke tema dari Rakernas hari ini. Ini soal fakir miskin dan juga anak terlantar. Pak Jokowi tadi dengan jelas menyebutkan optimis bahwa 2024 akan mengentaskan kemiskinan ekstrim. Tapi kalau kita kilas balik bulan lalu Mas, dari Kepala Bappenas sendiri Pak Suarso Mono Arfa menyatakan bahwa ini tantangannya cukup berat apabila di 2024 angka kemiskinan ekstrim ini mencapai 0%. Mas Hasto sendiri melihat bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi ini cukup realistis soal fakir miskin dan juga anak-anak terlantar? Ya, kami berikhtiar untuk itu, maka diadakan rapat kerja nasional di mana Pak Suharto Mono Arfa setelah melihat nantinya komitmen dari Presiden Jokowi dan kemudian pergerakan 3 pilar PDI Perjuangan. Jadi eksekutif partai, kami punya 54% kepala daerah, kami punya 3.232 anggota DPRD Kabupaten, 464 DPRD Provinsi, 128 DPR RI, semua akan bergerak bersama dengan struktur partai karena by data semua sudah ada. Yang disebut sebagai kemiskinan ekstrem, tempatnya di mana, lokasinya di mana, dan tadi Mas Gibran sudah memaparkan dengan sangat baik komitmen di Solo mencapai 0% 2024, demikian pula di Surabaya, di Semarang, semua akan bergerak sehingga kami mendukung sepenuhnya impres dari Bapak Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang pemberantasan kemiskinan ekstrem itu, dan kita bisa. Selain soal topik fakir miskin dan juga anak-anak terlantar Mas Hasto yang juga turut banyak kali ditanyakan teman-teman media termasuk saya ini adalah soal cawapres. Apakah di Rakernas ini sudah ada nama-nama cawapres mengkerucut? Karena tadi Mbak Puan sendiri menyebutkan setidaknya ada 10 nama, ada Pak Mahfud MD, ada Erick Thohir dan bahkan ada nama yang cukup mengagetkan buat teman-teman wartawan Mas. Ada nama Agus Harimurti Yudhoyono. Ini sebenarnya sudah sejauh mana Mas pembicaraan pendamping seorang Ganjar Pranowo di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Pembicaraan dilakukan secara intens, bahkan ketika tadi sambil makan siang bersama dengan Bapak Presiden Jokowi juga dibahas nama-nama tersebut. Apa yang disebutkan oleh Mbak Puan Maharani itu betul, bahkan muncul juga nama dari Pak Basuki, Menteri PUPR, karena beliau dijuluki sebagai Bapak Infrastruktur Indonesia, sebagai representatif kemajuan mampu menjabarkan gagasan dari Bapak Presiden Jokowi. Tetapi nama-nama ini kemudian dicermati secara detail dan juga tentu melihat aspek elektoralnya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana arahan Ibu Mega dan Presiden Jokowi bahwa kepemimpinan ke depan merupakan satu nafas kelanjutan dari kepemimpinan Bung Karno, Ibu Mega, Pak Jokowi, sehingga loncatan kemajuan yang diharapkan Bapak Presiden Jokowi dengan bonus demografi pada 13 tahun ke depan menjadi kesadaran bersama. Demikian pula hilirisasi industri-industri strategis, komitmen memindahkan ibu kota negara, dan juga konektografi dengan koridor-koridor strategis itu menjadi pembahasan yang sangat menarik sehingga secara day to day hal tersebut dibahas dan pada momentum yang tepat akan diumumkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena PDI Perjuangan membangun kerjasama dengan partai politik lain, tentu saja dialog secara intens dengan Ketua Umum P3, Pak Mardiono, kemudian dari Hanura, Bang Oso, nanti akan ada partai lain yang bergabung dan juga tentu saja bersama dengan Bapak Presiden Jokowi. Karena Ibu Mega adalah pemimpin yang mengedepankan dialog, mendengarkan aspirasi rakyat, sehingga perpaduan capres dan cawapres dan yang mendampingi Pak Ganjar adalah tokoh yang terbaik dan membawa kemajuan, loncatan kemajuan Indonesia Raya kita.
Tadi Pak Ganjar juga bilang sabar gitu ya, tidak terburu-buru juga. Tapi Mas Hasto menarik juga tadi ketika Pak Jokowi begitu ya menyebutkan kalau beberapa waktu lalu ketika musrah bahwa sosok pemimpin yang dicari adalah yang punya nyali, yang berani, tetapi tidak menyebutkan nama. Tetapi di momen Rakernas ini menyebutkan nama seperti Pak Ganjar Pranowo. Apakah memang ini turut menjawab keraguan publik yang selama ini menduga bahwa Pak Jokowi ini main dua kaki alias endorse Pak Ganjar tapi juga endorse Pak Prabowo. Mas Hasto sebagai sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melihatnya seperti apa, Mas? Pak Presiden Jokowi tidak pernah main dua kaki, beliau kokoh. Karena bersama dengan Ibu Megawati Soekarno Putri memang punya tanggung jawab. Bukan hanya buat PDI, tetapi yang paling penting adalah kemajuan Indonesia Raya. Ketika menerima Partai Amanat Nasional, Ibu Mega akan menegaskan bahwa memutuskan Pak Ganjar Pranowo itu betul-betul untuk kepentingan bangsa dan negara. Demikian pula calon wakil presiden. Karena itulah apa yang ditunjukkan secara tegas oleh Bapak Presiden Jokowi, pemimpin yang punya nyali, pemimpin yang berani, pemimpin yang rambut putih, yang berkerut mukanya karena kerja keras untuk rakyat, itu adalah pada Pak Ganjar Pranowo. Hanya ada saja yang juga menunjukkan keberanian, tetapi kemudian kan menimbulkan berbagai kontroversi terkait misalnya resolusi atas masalah Rusia dan Ukraina yang tadi ditegaskan oleh Bapak Presiden bahwa itu bukan dari kebijakan Bapak Presiden Jokowi. Saat ini Cawapres masih dalam tahap pertimbangan dan kita nantikan Mas di Rakernas konsolidasinya semoga juga berjalan dengan lancar untuk internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terima kasih Mas Hasto Kristianto waktunya untuk CNN Indonesia TV. Selamat beraktivitas kembali Mas. Terima kasih. Ya Rifana itu tadi pembicaraan dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyebutkan hingga saat ini memang Cawapres belum akan didiskusikan di Rakernas. Kita masih nantikan dan Rakernas ini bukan hari terakhir, masih akan berlangsung sampai dengan tanggal 8 Juni mendatang. Baik. Rifana kembali ke Anda di studio. Terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Diana Valencia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.